Apa yang membuat adik Modas Tekamuri senang bersekolah di SMK Solmin Lora? SMK yang dibangun oleh Bapak Dr. Solman Lendi Dapa selaku Ketua Umum Yayasan Tunas Timur. Kenyamanan kami dalam bersekolah di SMK Solmin Lora sangat sekali memuaskan karena kenyamanan, terutama itu biayanya gratis untuk kami yang orang tuanya tidak mampu, karena kami sangat bersyukur bahwa Bapak Dr. Solman Lendi Dapa bisa mengasih sekolah di Desa Kalibokaha, yaitu SMK Solmin Lora, yang untuk orang tuanya yang tidak mampu, jadi bisa kami sekolah di sini dengan biayanya gratis. Apa yang memotivasi Bapak Dr. Solman Lendi Dapa selaku Ketua Umum Yayasan Tunas Timur membangun SMK Solmin Lora di Desa Kalembukaha? Kita tahu bahwa rentang kendali cukup jauh ya. Akses layanan ini kan dari Kodi, semua anak-anak hanya banyak yang bersekolah ke belakang, dan itu memakan biaya operasional yang sangat besar untuk transportasi, ada yang kos di sana dan konsumsi, dan belum uang sekolah yang cukup mahal. Sehingga dengan demikian kita mempercepat proses untuk mendirikan SMK Solmin Lora, dan kita taruh di Desa Kalembukaha di tempat ini. Apa yang harus dilakukan Bapak Dr. Solman Lendi Dapa selaku Ketua Yayasan Tunas Timur agar sekolah SMK Solmin Lora semakin maju ke depannya? Sampai dengan saat ini saya harus akui bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini provinsi dan pusat, belum ada sama sekali yang menyangkut dengan bantuan infrastruktur. Namun kami selalu mengkoordinasikan kepada kepala sekolah supaya selalu mengisi di Takola dan juga di Dapudik bahwa sesungguhnya SMK Solmin Lora banyak kekurangan. Tetapi menuju ke sana kita melakukan swadaya, dan gedung yang ada ini adalah swadaya antara Yayasan Tunas Timur, kemudian masyarakat sekitar sini, komite, pihak sekolah dan siswa bekerjasama untuk membangun secara partisipatif bangunan yang ada ini. Namun Anda melihat sendiri masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali kelemahan. Layaknya satu SMK itu sesungguhnya masih banyak kekurangan RPS, kekurangan RKB, kekurangan lab dan perpustakaan dan lain sebagainya. Namun tidak mematahkan semangat kami untuk terus berjuang memanfaatkan sumber daya yang ada demi memberi academic skill dan vocational skill bagi anak-anak yang ada di tempat ini, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Bagaimana pendapat Bapak Martinus Mahagelo selaku komite melihat sosok Dr. Solman Lendi Dapa yang telah membangun sekolah SMK Solmin Lora di Desa Kalembukaha bagi masyarakat yang tidak mampu? Saya memang sangat salut dan berterima kasih kepada toko-toko yang ada di SBD yang punya inisiatif untuk mendirikan beberapa sekolah, untuk membantu kami orang tua murid yang tidak mampu menyekolahkan anak kami ke kota gitu. Kalau menyekolahkan anak ke kota ya memang makan biaya banyak. Nah, kami sungguh sadar itu kan, dengan keterbatasan, ketidakmampuan kami. Jadi kebetulan Pak SLD punya yayasan di saat itu dan datangi saya, dan kebetulan juga saya pada saat itu saya masih jabat kepala desa di tahun 2015. Karena saya sungguh merasakan benar di desa saya begitu banyak yang putus sekolah. Saya tanya kepada masyarakat saya, kenapa anak-anak kita kok bisa tidak sampai sekolah begitu? Ya, mereka mengeluh ke Wetabula atau ke Wakaboba, kemana saya tempat sekolah itu ada, di sana masih butuhkan biaya. Nah, dengan ketidakmampuan kami terpaksa anak kami tidak sekolah. Nah, kebetulan di saat itu dari Yayasan Tunas Timur datangi saya, spontanitas juga di saat itu saya menerima. Jujur saya mengatakan,
Nah, gedung seperti apa yang disampaikan oleh yayasan, benar-benar ini swadaya yayasan dan orang tua murid. Karena memang kami sungguh mengharapkan itu. Kalau kami tidak menjemput bola yang ada ini, pasti sumber daya manusia tetap begini-begini sudah. Karena memang itu tadi ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anak ke tingkat sekolah. Menurut Bapak Martinus Mahagelo, bagaimana melihat tokoh Dr. Soleman Lendidapa yang sudah membangun 72 sekolah di Sumba Barat Daya? Tokoh seperti ini perlu kita apresiasi. Karena memang tidak semua orang bisa membangun sekolah yang begitu banyak. Dan tidak segampang itu. Karena memang beliau ya punya cara tersendiri, bisa mampu membangun sekian sekolah di wilayah yang susah didirikan sekolah. Sesungguhnya selama ini ya saya berterima Pak SLD, saya berterima kasih bisa relakan ASN-nya untuk hanya datang di SBD sini membangkar. Memang beliau adalah putra SBD. Entah dasar pemikiran seperti apa, tinggal di Ambon sana sampai lepaskan ASN-nya, ya saya juga tidak tahu. Sehingga kembali sini relakan ASN-nya untuk membangun dan membantu masyarakat SBD yang tertinggal. Yang sumber daya manusianya memang masih minim. Ya semoga saja dengan beliau ini, dia hadir di SBD ini, ya harapan kami, kalau bisa jangan sebatas sebagai ketua yayasan. Kami sangat mendoakan beliau sehingga dia bisa sebagai pelayan. Jangan hanya pelayan di tingkat yayasan saja. Kalau itu memungkinkan, kalau memang Tuhan ini mendengar seperti apa menjadi harapan kami, kalau bisa sebagai pelayan di Sumba Barat Daya. Apakah menurut Bapak Martinus Mahagelo, tokoh Bapak Soleman Lendidapa selaku Ketua Yayasan Tunas Timur sudah mampu memimpin 72 sekolah tersebut? Bagaimana harapan Bapak Martinus untuk Pak SLD? Apa yang sudah dilakukan beliau sekarang ini memang sudah lebih dari mampu. Sangat mampu memang. Sehingga saya punya harapan, kalau bisa jangan sebatas melayani di tingkat yayasan, pelayan di tingkat masyarakat Sumba Barat Daya gitu. Kalau tingkat yayasan memang sangat terbatas hanya cuma di lembaga pendidikan yang 72 sekolah tadi itu. Tapi kalau memang Tuhan mendengar seperti apa yang saya keluhkan sekarang ini, kalau bisa ya beliau diutus untuk supaya bisa melayani kepada masyarakat seluruhnya di SBD ini. Harapan saya sebagai ketua MITE, ya jujur saya mengatakan ini memang kalau kita lihat dengan kasat mata sekolah ini memang masih banyak kekurangan. Kami tumpukan harapan kepada ketua yayasan sehingga dari berbagai macam kekurangan yang kami alami di sekolah ini, dan bahkan mungkin bukan hanya SMK Sulmin saja, dari semua sekolah yang didirikan, memang saya tidak tahu, mungkin sangat mengharapkan perhatian gitu. Sehingga kami komite bersama orang tua murid itu mendoakan sehingga beliau nanti selalu dapat berkat dan diberkati, sehingga apa yang menjadi harapan kami itu bisa tercapai ke sana. Kalau juga hanya beliau tetap di ketua yayasan, ya beliau juga punya nekat memang untuk bagaimana mensejahterakan sekolah-sekolah dan bersama dengan guru. Tapi apa daya tangan tak sampai. Tapi kalau memang nanti seperti apa menjadi harapan kami semua masyarakat SBD, lebih khusus saya yang mengeluh sekarang ini, yang menyampaikan harapan-harapan, kalau memang beliau dipercayakan oleh Allah dan masyarakat, ke depan ini saya pastikan semua sekolah bisa lebih jaya lagi. Menurut Bapak Matius Malokiku selaku pemerhati pendidikan, melihat tokoh Dr. Soleman Lendidapa telah membangun 72 sekolah di SBD. Bagaimanakah pendapat Bapak? Pertama kita harus berterima kasih kepada Pak SLD sebagai tokoh akademik, pemerhati pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang sungguh luar biasa telah mengaktualisasikan pribadinya dengan segala kekuatannya untuk menyebarkan sekolah di Sumba Barat Daya, di kampung-kampung, di desa-desa, seperti apa yang dikatakan sebelumnya bahwa dalam segala ketidakmampuan orang tua murid menyekolahkan anak di kota dengan biaya atau kos yang luar biasa, sehingga dengan edukasi dorongan Pak Dr. Soleman Lendidapa membangun sekolah ini, saya pikir sangat membantu masyarakat, meringankan beban biaya pengeluaran dan lain sebagainya. Terus bicara pendidikan juga ini dengan situasi yang serba canggih di sisi IT,
dan kebebasan, tentu ini berdampak negatif juga bagi anak-anak kita. Dengan mereka sekolah di kota, dengan perkembangan yang ada, kadang-kadang mereka terjerumus pengaruh lingkungan. Apakah pembangunan sekolah di desa oleh Bapak Dr. Soleman Lendi Dapa dapat berdampak positif bagi masyarakat di ASBD, terlebih khusus masyarakat desa? Sudah mengantisipasi persoalan-persoalan yang dimungkinkan akan terjadi, musibah seperti hamil, anak-anak sering terjadi di kota-kota itu. Jadi rasa percaya diri orang tua itu kurang kalau anak-anak di sekolah lebih jauh. Kontrol orang tua, keluarga juga tidak ada kalau mereka sekolah jauh dari ini. Sehingga sangat disyukuri bahwa kehadiran seorang Dr. Soleman Lendi Dapa yang mengedukasi pendidikan di Sumba Barat Daya itu tentu ini menjadi catatan kaki, menjadi perhatian yang serius bagi seluruh masyarakat Sumba Barat Daya, bahwa tokoh pemerhati pendidikan ini sangat luar biasa. Kita berharap APBN dan APBD 1 provinsi ke depan bisa melihat sekolah-sekolah seperti SMA, SMK yang saat ini kita dibangun, diprakarsai dan diinisiatori oleh seorang Dr. Soleman dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, komite, dibangun ala keadaan seperti ini, tetapi antusias masyarakat mendukung gedung pembangunnya walaupun ala keadaan ini sangat tinggi. Untuk itu diharapkan perhatian serius dari pihak pemerintah atas, baik pusat provinsi, untuk bisa melihat lewat media elektronik atau media kabar, surat kabar, sehingga sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah dapat diperhatikan. Karena negara ini dibangun oleh kita semua, dan kemerdekaan yang kita perlu lanjutkan ini bagaimana kita membagi kue itu tanpa memandang bulu. Saya pikir itu pandangan-pandangan dari saya sebagai pemerhati pendidikan. Semoga hari yang bahagia ini pendidikan dan bangunan serta bagaimana memanfaatkan para sarjana-sarjana ini ke depan bisa mengaktualisasikan diri, pengembangan pendidik berjalan dengan baik, dan Tuhan berkenan memberkati selalu. Terkait Bapak Dr. Soleman Lendi Dapa yang sudah membangun SBD di dunia pendidikan, bagaimana menurut Bapak? Sepanjang yang kami pahami, beliau ini punya kapasitas kompetensi yang sangat memadai, punya integritas moral yang sebagai sosok pemimpin masa depan yang menjadi panutan. Manakala pemahaman tentang regulasi, tentang pendidikan, beliau itu sudah makanannya. Beliau punya pengalaman di Provinsi Maluku membangun 300-an sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu. Saya pikir kita tidak bisa ragukan lagi dari sisi manajemen atau kepemimpinan beliau. Jadi kalau beliau ini mengaplikasikan diri dalam pembauran bicara apa saja, beliau bisa. Dan sudah teruji. Bagi saya tidak segampang apa yang kita pikirkan. Bahwa orang lain bisa membangun sekolah segini banyak kalau manajemen dan kemampuan kompetisi yang cukup luar biasa bisa terbangun seperti ini. Jadi tidak bisa diragukan lagi kalau Pak Dr. Soleman ini. Apalagi sepengetahuan saya, seorang dokter pulang ke kampung halaman itu mahal. Sulit bahkan. Kalau sudah gelar doktor itu pastinya tinggal Jakarta untuk mencari hidup. Karena ada apa di sini? Mau dapat apa? Tetapi sungguh beliau punya spiritualitas, iman dan ketakwaan yang rela berkorban ikhlas. Dia bisa kembali dan membangun Sumba Barat Daya. Ke depan harapan kita semua seperti komite tadi, mencari sosok pemimpin yang punya kemampuan lebih itu untuk merubah sebuah daerah itu. Ya mereka inilah dokter-dokter ini. Jadi kalau kita mengambil pemimpin yang kapasitas kompetisinya lemah, manajemen tidak paham, pemerintahnya akan amburadul. Kita kejar sektor pendidikan merubah sumber daya manusia itu tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang kita pahami betul tidak paham manajemen. Sosok seorang SLD, Dr. Soleman Lendi Dapa ini, menurut hemat saya dan komite tadi menyampaikan, menegaskan, ke depan beliau harus menjadi orang yang betul-betul bisa dipercaya untuk semua masyarakat, membawa daerah ini lebih baik.